Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang perbedaan yang mendasar di tool-tool di SIMKO offline dan SIMKO online. Ini sangat berguna bagi teman-teman yang sebelumnya menggunakan SIMKO offline dan mau bermigrasi ke SIMKO online. Jadi menurut catatan saya, hal yang terpenting yang perlu teman-teman perhatikan adalah bahwa transaksi atau login itu tidak bisa mundur hari ya, baik mundur maupun maju ke depan. Nah, ini akan saya coba peragakan bahwa tanggal hari ini sebetulnya tanggal 27 Januari. Ya, saya undur di tanggal 26 Januari 2021. Nah, ini misalkan login. Nanti akan ada komentar seperti ini. Tanggal komputer tidak sama dengan tanggal server. Nah, itu. Jadi hal ini berfungsi untuk kontrol teman-teman semua supaya datanya memang transaksinya memang rajin ya, sesuai tanggalnya. Ya, itu. Oleh karenanya yang perlu diperhatikan adalah bagi teman-teman yang biasanya melakukan transaksi mundur ya. Misalkan transaksi kemarin di input di hari ini atau malah justru ada yang sampai seminggu. Nah, mulai sekarang teman-teman harus belajar untuk menyelesaikan pekerjaan itu pada harinya ya, tidak boleh lagi transaksi mundur ya, gitu. Bahkan bagi yang untuk laporan akhir tahun ya, biasanya ada yang mau revisi soal biaya dan sebagainya, itu sekali lagi tidak bisa ya, itu yang perlu dicamkan sehingga dari jauh hari sebelumnya kita sudah memperkirakan atau merencanakan tentang item-item pengeluaran apa saja yang mau dilakukan, itu terlebih di akhir tahun biasanya ya. Nah, ini kalau transaksinya tanggalnya sudah sama, ini baru bisa. Nah, hal itu juga berlaku untuk penghapusan transaksi ya. Penghapusan transaksi. Nanti kalau ada kewenangan untuk hapus transaksi, dan ini biasanya di rata-rata PMT ini sudah dilarang ini. Tapi pun kalau masih perlu dilakukan dan ini otorisasi dari pusat biasanya, ini juga tidak bisa mundur. Nah, itu. Jadi ini sangat ketat sekali, tolong ini diperhatikan untuk hal ini ya. Selanjutnya ini yang ketiga adalah sistem pencarian ya. Biasanya teman-teman yang sudah menggunakan SIMKO yang offline ya, itu modelnya kan seperti ini kan. Jadi pas mau pencarian rekening itu data akan tersaji, semua data akan muncul ya, terus kita cari berdasarkan nama mungkin biasanya ya, Umi gitu misalkan, atau siapalah yang mengandung kata tersebut akan keluar secara otomatis ya, gitu. Nah, ini sangat berbeda dengan konsep di SIMKO yang online ya. Ini terutama bagi teller-teller ya. Sistem pencariannya bisa langsung dilakukan di sini, diketik Budi ya, otomatis nanti nama yang mengandung itu akan keluar ya, ini Budi. Nah, atau juga seperti yang lama, ini bisa di enter, ini akan munculnya seberapa, munculnya bukan data keseluruhan seperti di SIMKO offline, tapi cukup tampil sesuai dengan yang di
setting, yaitu misalkan di sini 15, berarti 15 data. Itu. Terus bagaimana pada waktu mencariannya? Ya sama di sini titik budi, biasanya kan langsung berubah. Di sini enggak, titik budi ya langsung enter. Gitu. Ya. Jadi biasanya untuk bagi yang terbiasa mencari, misalkan di yang sistem lama itu biasanya mencari seperti ini biasanya. Terus cari rekening yang terakhir gitu. Wah, karena barusan input rekening misalkan seperti ini. Nah, di SIMKO yang online ya caranya klik aja yang pengurutannya Z ke A. Nah, ini berarti yang nanti yang terakhir akan ditempatkan di atas. Gitu. Nah, itu metode pencariannya, set pencariannya. Jadi jangan nanti karena sudah terbiasa yang kemarin, loh ini nggak keluar, nggak ada, ya gitu. Ini sedikit penyesuaian. Kenapa seperti itu? Karena sekali lagi ini datanya terpusat, ya, dan tidak di komputer lokal. Bayangkan kalau data itu disajikan semua dan yang menggunakan itu ada 10 atau 20 teller yang transaksikan karena kantornya banyak, ya itu akan membuat sangat lemot. Makanya disajikan hanya disajikan secara per halaman atau istilahnya di batching, ya. Ya kira-kira gitu. Yang ini pencariannya. Untuk transaksi berikutnya sama, secara prinsipnya sama, ya, ada yang perbedaan. Nah, yang terakhir posting penjurnalan. Nah ini yang untuk teman-teman yang di teller, ya ini cukup membantu, ya. Karena kalau di sistem lama posting kan di pembukuan klik posting gitu kan. Kalau di sistem online yang baru ini tidak ada posting, di pembukuan tidak ada posting. Nah, terus bagaimana penjurnalannya? Secara otomatis penjurnalannya pada waktu transaksi otomatis langsung ke jurnal, di meringankan beban teller, ya, tanpa ada posting dan tidak perlu jenengan mungkin cross check. Kalau biasanya yang offline itu kan perlu cek ulang lagi apa transaksinya udah ke jurnal semuanya belum, apa di neraca sudah masuk belum. Kalau di sistem online karena ini yang jalannya di server, ya, dijalankan di database sana, ya, insya Allah 100% pas transaksi itu otomatis langsung ke jurnal. Itu kira-kira ada ya plus minusnya, tapi ini semuanya terkait dengan manajemen database, ya, dan ini digunakan di semua database online, baik yang modelnya desktop seperti ini atau web browser, ya, atau Android, itu konsepnya sama, ya. Mungkin seperti itu, ya, yang bisa saya sharing, saya bagikan terutama buat teman-teman yang mau migrasi ke sistem online. Semoga video kali ini membantu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.